Perkenalkan, nama saya Akma Hirunisa dengan NIM 2314010042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir dari Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 dan relevansinya terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihin aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil arbati minar rijali awit tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah arti perkata dari Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Pada ayat 30, Qul, katakanlah, lil mu'minina, kepada orang-orang beriman, yahuddu, mereka menutup atau menahan, min, dari absarihim, pandangan mereka, wa yahfazu, dan mereka menjaga, furujahum, kemaluan mereka. Dzalika, demikian itu, azka, lebih bersih atau suci, lahum, bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima, maha mengetahui dengan yasna'una, mereka perbuat. Selanjutnya pada ayat 31, waqul, dan katakanlah, lil mu'minati, kepada wanita-wanita yang beriman, yahududna, mereka menutup atau menahan, min, dari absarihinna, pandangan mereka, wa yahfazna, dan mereka menjaga, furujahun, kemaluan mereka, wala, dan jangan, yubdina, mereka menampakkan, zinatahunna, perhiasan mereka, illa, kecuali, ma zahara, apa yang nampak, minha, daripadanya. Wal yadribna, dan hendaklah mereka menutupkan, bihumurihinna, dengan kerudung mereka, ala, atas, juyubihinna, dada mereka, wala, dan jangan, yubdina, mereka menampakkan, zinatahunna, perhiasan mereka, illa, kecuali, libu'ulatihinna, kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka, au aba bu'ulatihinna, atau ayah-ayah suami mereka, au abnaihinna, atau anak-anak mereka,
au abna'i bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka, atau bani akhwatihinna, anak laki-laki saudara wanita mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita sesamanya, au ma malakat, atau apa yang memiliki, aimanahunna, budak-budak mereka, awit tabi'ina, atau pengikut ataupun pelayan-pelayan mereka, khairi, tidak, auli, mempunyai, al-irbati, keinginan, minar rijali, dari laki-laki, awit tifli, atau anak-anak kecil, alladzina, orang-orang yang lam, tidak, yazharu, mengerti, ala aurati, atas aurat, ala auratin nisa, atas aurat wanita-wanita, wala, dan jangan, yadribna, mereka memukulkan, bi'arjulihinna, dengan kaki mereka, liyu'lama, agar diketahui, ma, apa, yukhfina, mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan mereka, watubu, dan bertaubatlah, ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minuna, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihuna, agar kalian beruntung. Selanjutnya adalah tafsir dari Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini merupakan perintah Allah kepada kaum mukmin dan mukminat untuk menjaga kesucian diri mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat 30, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada lelaki yang beriman agar mereka menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, terutama yang berkaitan dengan aurat perempuan atau pandangan yang dapat menimbulkan syahwat. Selain itu pula, mereka juga diwajibkan menjaga kemaluan, yakni dengan menjauhi perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya. Menahan pandangan dan menjaga kemaluan ini disebut sebagai tindakan yang lebih suci bagi mereka, karena dengan begitu mereka terhindar dari godaan nafsu dan fitnah. Allah juga menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui segala apa yang dilakukan hambanya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selanjutnya pada ayat 31, pada ayat 31 ini ditunjukkan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Mereka juga diperintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya sebagaimana laki-laki diperintahkan. Selain itu pula mereka dilarang menampakkan perhiasan ataupun aurat mereka kecuali yang biasa terlihat. Contohnya itu seperti wajah dan telapak tangan mereka. Ayat ini juga memerintahkan agar perempuan menutup kerudung ke dada mereka, menutupi bagian tubuh yang sebelumnya pada masa jahiliyah dibiarkan terbuka. Ini merupakan bentuk perlindungan diri dan kehormatan perempuan dalam Islam, agar mereka tidak menjadi objek pandangan oleh para lelaki yang menggoda ataupun menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Kedua ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan, menutup aurat, serta menjaga kesucian diri sebagai bagian dari membentuk masyarakat yang bermoral dan bermartabat. Jadi itulah tadi tafsir dari Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Selanjutnya adalah relevansinya terhadap pendidikan. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini, yang pertama adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan. Pada ayat 30 sampai 31 ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan rasulnya kepada laki-laki dan perempuan yang beriman supaya mereka itu menahan pandangan dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya, dan jangan melihat kecuali apa yang dibolehkan untuk melihatnya. Anjuran tersebut dimaksudkan guna untuk mencegah hal-hal yang akan membawa kepada kerusakan dan dapat menyinggung kehormatan orang lain. Nah, kalau pandangan mereka terarah pada sesuatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan untuk menghindari melihat yang haram tersebut.
Kemudian yang kedua itu adalah menutup dada dengan kerudung. Laki-laki dan perempuan tidak lagi mengindahkan aurat dan pakaian. Hal ini menjadi sebab utama kerusakan moral dan akhlak pada saat ini. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang berhubungan dengan perempuan seperti penampilan ataupun pakaian bukanlah perkara sepele dan berpengaruh terhadap birahi laki-laki. Kiranya sangat tepat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pakaian wanita pada ayat 31, yaitu agar perempuan mukmin itu menutup kain kerudung ke dadanya. Nah, ini berarti wanita itu harus memanjangkan penutup kepalanya ataupun kerudungnya untuk menutupi dada dan leher mereka. Selanjutnya itu adalah menutup aurat. Penentuan aurat bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan perempuan ataupun merendahkan derajat mereka. Namun, perintah menutup aurat bagi perempuan ini bertujuan untuk menghormati dan memuliakan mereka, sehingga tidak dipandang semata-mata sebagai objek keindahan bagi laki-laki. Sebab, disadari ataupun tidaknya, ketika perempuan itu memamerkan lekuk tubuhnya, banyak laki-laki yang tergiur oleh keindahan tersebut dan bahkan mungkin bertindak lebih jauh. Oleh karena itu, tidak heran jika Allah menempatkan perempuan itu pada posisi pertama dalam perhiasan manusia. Selanjutnya itu adalah larangan menampakkan perhiasan. Wanita yang senang memamerkan perhiasannya adalah seorang wanita yang senang menampakkan diri di hadapan lelaki dengan segala keindahan yang akan mengundang perhatian kaum lelaki. Misalnya dengan cara pemakaiannya, ucapannya, cara berjalannya, maupun semua sikap yang mendatangkan kegairahan. Kemudian selanjutnya itu adalah perlunya edukasi seksual dalam upaya menghindari perzinaan. Pendidikan seks ataupun sex education itu adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, dan bagaimana fungsi kelamin itu sebagai alat reproduksi. Bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan para lelaki. Nah, tentang menstruasi, mimpi basah, dan sebagainya. Nah, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon. Termasuk nantinya masalah perkawinan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.